Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Istiawan sebagai pekerja sosial ahli pertama pada Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Utara Pemalang, UPT dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Video ini saya beri judul Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung. Video ini dibuat sebagai tugas praktek belajar lapangan atau PBL peserta di klub PDPS Angkatan Kedua tahun 2021 kelompok 2 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Dalam pembuatan video ini saya dibimbing oleh Bapak Adi Erwan Sutopo STH MA selaku Widya Iswara pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta serta Bapak Sartono Pegawai Dali BBRSPDI Kartini Temanggung. BBRSPDI Temanggung merupakan UPT yang berada di bawah Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual yang memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial, keluarga, komunitas atau LKS. Hal ini sesuai dengan Permensos nomor 16 tahun 2020 dan diganti menjadi Permensos nomor 7 tahun 2021. Dengan adanya Permensos tersebut, paradigma pemberian layanan pun mengalami perubahan. Dari yang hanya pelayanan sosial terbatas di dalam panti menjadi pelayanan sosial multifungsi dengan berbasis residensial, keluarga dan komunitas atau LKS. Berikut adalah metode dan teknik pekerjaan sosial yang sudah dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung yang saya dapatkan dari narasumber langsung dan melalui media sosial lainnya. Yang pertama adalah metode dan teknik pekerjaan sosial patchwork atau mikro. Metode ini diberikan dalam pemberian atensi terhadap individu atau klien dan keluarga klien di Balai Kartini. Metode ini paling sering kita gunakan karena kita anggap efektif. Seperti kita ketahui bahwa metode pekerjaan sosial patchwork yaitu suatu metode yang bertujuan membantu individu atau klien maupun keluarga yang didasari pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana melakukan intervensi, interaksi, pendekatan dengan individu atau keluarga dengan teknik-teknik tertentu. Teknik-teknik yang digunakan antara lain, yang pertama adalah teknik wawancara. Teknik ini digunakan pada klien Balai Kartini pada kelompok disabilitas intelektual dengan kategori debil, ringan, dan lambat belajar. Karena pada kelompok ini klien masih mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengungkapkan permasalahannya. Teknik ini dilakukan dari tahap asesmen awal sampai dengan tahap intervensi, di mana partisipasi aktif dari keluarga klien juga dilibatkan, sehingga klien mampu mendapatkan keberfungsian sosialnya kembali dan siap kembali ke keluarga atau masyarakat setelah mendapatkan layanan atensi di Balai Kartini Temanggung. Yang kedua adalah teknik kompetisi. Teknik ini relatif mudah dilakukan dengan harapan klien mampu berrelasi dan dengan anggota kelompok permainan dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Klien menghargai kemampuan teman lainnya, klien lebih sportif dan mengakui kemampuan teman lainnya. Yang ketiga adalah teknik kursi kosong. Teknik ini digunakan di Balai Kartini khususnya untuk klien PDI dengan kategori debil ringan atau lambat belajar. Dengan teknik ini, klien mampu mengungkapkan isi hatinya dengan duduk di kursi kosong. Paksos dapat mengeksplorasi dan menggali permasalahan yang dihadapi klien. Dengan demikian, PM akan merasa plong terhadap intikan permasalahan yang dialami selama ini. Yang keempat adalah teknik token ekonomi atau pengubahan perilaku. Teknik ini digunakan untuk mengubah perilaku dengan cara agar klien berupaya untuk melakukan perilaku positif yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tanda-tanda atau simbol dengan kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Dilakukan dalam asistensi keluarga, misalnya klien PDI dengan kategori debil ringan dengan perilaku yang semaunya sendiri dan suka keluar malam. Maka dijelaskan oleh Peksos kepada klien dan dibuat kesepakatan di mana keluarga klien juga ikut berperan apabila klien dalam beberapa waktu
yang telah ditentukan sudah ada perubahan, maka akan diberikan reward. Dengan melakukan kerjasama bersama keluarga, insya Allah teknik ini efektif untuk mengubah perilaku klien PDI. Yang kelima adalah teknik role playing. Teknik ini bisa dilakukan pada anak-anak PDI dengan cara klien yang bermasalah bisa diajak bermain drama dan diperankan menjadi tokoh yang berlawanan dengan masalahnya. Selanjutnya, yang kedua adalah metode dan teknik pekerjaan sosial group work atau MESO. Social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien dengan sasaran keluarga, kelompok klien dengan jenis masalah tertentu. Dalam hal ini adalah klien penyandang disabilitas intelektual, di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dilakukan dalam atensi residensial. Dalam hal ini adalah pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada keluarga klien PDI dan kelompok klien PDI di Balai Kartini sendiri. Teknik yang digunakan antara lain adalah teknik membangun kelompok. Dapat dilakukan dalam bimbingan ADL, bimbingan vokasional, manajemen stres, di mana klien dapat bergabung dalam kelompok mana sesuai dengan hasil asesmen kerja sosial. Yang kedua adalah teknik perkenalan, yaitu dengan cara menghafal nama semua anggota kelompok, mempersilakan ketua kelompok untuk memperkenalkan klien baru sebagai anggota kelompoknya. Setelah perkenalan, anggota kelompok dapat bergantian menceritakan sesuatu pada masa lalu, masa kini, dan harapannya di masa depan. Yang ketiga adalah teknik role playing. Contohnya adalah klien yang kurang percaya diri, klien yang bermasalah, atau klien dengan permasalahan yang sama dicatat dan diajak bermain games dalam kelompok. Kondisikan kelompok nanti ada permainan yang mampu menggiring klien untuk selalu menjadi sasaran tindak tugas. Dengan demikian, klien tersebut akan mampu melakukan permainan seperti yang kita harapkan. Misalnya berpidato menirukan tokoh, bercerita pengalamannya, bercerita keluarganya, asal daerah, dan lain-lain. Yang keempat adalah teknik diskusi. Komunikasi dua arah klien dengan Paksos dan berbagai bimbingan di Balai Kartini. Diskusi antara Paksos dengan pihak keluarga dalam persiapan reunifikasi, rujukan, ataupun penyaluran disampaikan dalam family support, dapat berupa parenting skill, daycare atau home care, serta bantuan kemandirian. Yang kelima adalah teknik observasi. Pengamanan yang cermat tentang perkembangan sosial, psikososial, mental, spiritual, dan fungsional klien. Pencermatan yang tepat untuk menentukan bantuan kemandirian yang tepat saat klien kembali ke keluarga dan mampu mandiri dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yang keenam adalah teknik menghadapi konflik. Paksos menyelesaikan permasalahan antara sesama klien yang terjadi di Balai Kartini dengan menempatkannya duduk saling berhadapan, dan masing-masing klien secara bergantian untuk menceritakan apa yang membuatnya merasa tidak senang dengan klien yang berada di hadapannya. Paksos akan membantu memediasi keduanya agar menemukan solusi yang tepat sesuai dengan kehendak yang disepakati kedua klien tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah metode dan teknik pekerjaan sosial COCD atau makro. Metode ini digunakan dalam fungsinya pemberian atensi di lingkungan komunitas atau LKS. Model yang telah dilakukan oleh Balai Kartini yaitu dengan pengembangan potensi lokal, perencanaan sosial yaitu dengan pemberian pada layanan berbasis masyarakat atau LKS. Misalnya yang pertama adalah pembentukan organisasi LKS. LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pembentukan LKS disertai dengan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual di suatu wilayah. Yang kedua adalah shelter workshop peduli, merupakan upaya menumbuhkan kewaspadaan masyarakat yang didukung oleh pemangku kepentingan dalam memberikan kesempatan kerja, wirausaha, serta kegiatan penunjang lainnya melalui sentra usaha terlindungi dalam kelompok swadaya masyarakat atau KSM, agar mereka memiliki kemandirian sosial dan ekonomi yang berguna dalam kehidupannya. Telah diimplementasikan sebanyak 30 SWP atau shelter workshop peduli di 23 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan dalam metode makro antara lain menggali potensi lingkungan, fasilitas, menggali sistem sumber yang mampu dimanfaatkan di wilayah tersebut,
memberdayakan partisipasi masyarakat, pendampingan pelatihan keterampilan, dan pendampingan proposal bantuan CSR. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan teknik diskusi, FGD, membangun konsensus, mengorganisasikan, memfasilitasi kelompok, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf serta mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.